yang juga Itu merupakan apa benar itu kekerasan sebagian besar, seksual. hampir semuanya korban pemerkosaan itu dari etnis Tionghoa? Iya, mayoritas memang dari etnis Tionghoa. Dipersembahkan oleh Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Amerika. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Fadly John, Menteri Kebudayaan, tiba-tiba membuat pernyataan yang menghebohkan. Fadly John mengatakan tidak benar ada pemerkosaan massal di Huru-Hara tahun 98. Padahal salah satu isi laporan dari tim gabungan pencari fakta yang dibentuk pada saat itu adalah hanya di Jakarta ada 103 korban pemerkosaan. Itu yang baru ketahuan, belum lagi di kota-kota lain. Kenapa Fadly John hendak membersihkan sejarah? Dan bagaimana perasaan daripada korban dan keluarganya yang sebagian besar adalah dari kalangan etnis Tionghoa? Inilah Hot Room. Kejahatan seksual 98, fakta, kenapa masih ditanya data? Minggu ini, heboh pernyataan Menteri Kebudayaan Fadly John yang menyangkal terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan dalam tragedi Mei 1998. Fadly John juga mengklaim bahwa informasi yang mengatakan telah terjadi kekerasan seksual hanyalah rumor dan tidak pernah dicatat dalam buku sejarah. Tim Gabungan Pencari Fakta atau TGPF terkait kerusuhan Mei 1998 mengungkapkan adanya temuan kasus kejahatan seksual dan telah menyampaikan temuan tersebut langsung kepada Presiden B.J. Habibie dan menjadi dasar pengakuan resmi negara. Lalu, apakah data yang dilakukan oleh TGPF terkait kejahatan seksual yang terjadi masih belum mendapat pengakuan resmi negara? Dan apa yang harus dilakukan di tengah penulisan ulang sejarah nasional yang dilakukan oleh Kementerian Kebudayaan agar sesuai fakta sejarah? Hotman tidak pernah lupa membagi pengalaman kepada para pemirsa, khususnya yang telah berumur 50 ke atas. Apa rahasianya kenapa Hotman selalu segar, kerja keras? Rahasianya adalah minum kopi luwak hitam premium 3 kali sehari tanpa gula. Membuat stamina, konsentrasi lebih tajam, dan tentu mencegah amnesia. Makanya saya bisa ingat nama-nama aspri saya 476 orang. Oke? Jadi jangan lupa kopi luwak hitam premium. Nama aspri saya yang terakhir adalah Kesia, orang Rusia. Oke, halo Ibu Nur. Halo, Ibu Nur yang ada di Belanda. Selamat malam. Iya, saya sedang di Belanda. Waduh, Ibu cantik banget. Di kota mana di Belanda nih? Ini di kota mana? Di Den Haag. Di Den Haag, Pak. Oke. Hotman. Katanya Ibu sebagai anggota tim gabungan pencari fakta kejahatan seksual tahun 98, apa itu benar dan apa hasil temuan tim gabungan saat itu khususnya terkait pemerkosaan? Bisa dijelaskan? Silakan. Ya, saya memang diundang oleh pemerintah waktu itu ya. Saya ingat Menteri Kehakimannya Profesor Muladi, kemudian Ketua TGPF-nya itu Pak Marzuki Darusman. Jadi itu tim resmi ya yang dibentuk oleh pemerintah. Di samping juga pemerintah juga mengundang
pelapor khusus PBB Ibu Radhika Komaraswamy untuk memastikan terjadinya kekerasan seksual di dalam kerusuhan tahun 98 itu. Nah, sebetulnya di dalam tim ada juga Pak Sandiawan yang merupakan ketua tim relawan untuk kemanusiaan yang mendata semua kejadian, tidak hanya perkosaan tapi juga korban-korban kekerasan yang lain, dan khususnya korban kebakaran supermarket waktu itu yang di Jakarta Timur kalau tidak salah, sehingga mendapatkan angka 1.126 dan kemudian 1.100 itu apa, Bu? Angka 1.100 ya, itu apa yang korban kebakaran, sebetulnya tidak hanya di Jakarta Timur tapi juga di supermarket di kalau korban pemerkosaan temuan kalau gimana? korban pemerkosaan itu dasar yang kami gunakan juga dari tim relawan untuk kemanusiaan, yaitu laporan dari TRUK yang diketuai Pak Sandi, kemudian juga dari Kalyana Mitra yang waktu itu dikoordinasikan oleh Ita Nadia. Jadi kita bukan kemudian mencari-cari yang sangat awal, tapi ada data awal yang sudah dikumpulkan. Nah, itu yang kita cek. Bisa nggak dijelaskan, Bu? Saya kira juga tidak terlalu korban pemerkosaan itu ada berapa orang? Angka dan lain sebagainya, tapi itu karena sifatnya widespread, itu masif gitu, di Jakarta, di Surabaya, di Solo, di Medan, Palembang, itu terjadi, baik itu yang berupa perkosaan maupun pelecehan Bisa seksual. dijelaskan, Bu, berapa orang korban pemerkosaan itu hasil temuan tim pencari fakta? Kalau saya tidak salah 63 atau 53 perkosaan yang kita coba verifikasi ya waktu itu, dan ratusan lagi yang merupakan pelecehan seksual, karena pelecehan seksual juga banyak sekali, tidak sampai perkosaan tapi pelecehan seksual yang juga itu merupakan apa benar itu sebagian besar, hampir semuanya korban pemerkosaan itu dari etnis Tionghoa? Iya, mayoritas memang dari etnis Tionghoa, dan saya kira kalau itu disangkal bisa juga dikategorikan sebagai perilaku yang rasis juga ya, karena penyangkalan itu. Jadi tanggapan Ibu? Saya kira itu juga ini menggunakan isu rasisme sebetulnya dengan menggunakan juga isu kesenjangan ekonomi waktu itu, sehingga ada moral panik juga yang diciptakan oleh pihak-pihak yang menginginkan ada kerusuhan dan dilanjutkan dengan peristiwa. Apa benar Pak Fadly John pernah membantah hasil temuan tim gabungan pencari fakta? Selama ini belum pernah dengar saya. Karena bahkan kalau tidak salah, rekomendasi nomor 1 dari tim gabungan pencari fakta itu untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah adalah memeriksa pertemuan di kantor Kostrad yang juga dihadiri oleh Fadly John. Dan itu nggak pernah ditindaklanjuti. Ini masalahnya mengapa
kontroversi terus terjadi karena rekomendasi-rekomendasi TGPF tidak pernah ditindaklanjuti, dan bahkan saya mendengar informasi bahwa laporan TGPF yang lengkap lebih dari 1.000 halaman itu yang dalam berita acara penyerahan dari TGPF ke Menteri Kehakiman untuk disimpan itu sekarang itu hilang, tidak bisa ditemukan, sehingga yang bisa dibaca publik hanya summary-nya. Itu juga seperti ada upaya sistematik untuk menghilangkan peristiwa atau fakta-fakta yang kita temukan itu, dan berpuncak sekarang ini. Meskipun saya melihat memang ada perbedaan perspektif ya yang digunakan. Kalau Pak Fadlizon menggunakan, kan tidak pernah ada bukti secara hukum gitu. Jadi perspektifnya itu sangat legalistik, positivistik. Sementara kita melakukan penelitian yang faktual ya, sosiologis atau jadi secara faktual, gitu. jadi secara faktual, Ibu sebagai anggota tim pencari fakta saat itu menyatakan tegas bahwa memang ada pemerkosaan massal di bulan Mei 98. Tolong dijawab singkat, Bu. Kita mau istirahat. Oh, iya benar, karena kita melakukan verifikasi terhadap Ketemu langsung orang-orang. korbannya? Ketemu langsung korbannya? Ada 1-2 korban yang ada di rumah sakit Jakarta dan Tangerang, tapi kebanyakan kita menemui pendamping dokter atau perawat atau caregiver yang lain, karena itu tidak semuanya. Terima kasih Bu. Kita istirahat dulu, ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.